Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada sesi kali ini, kita akan membahas panduan komprehensif mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi karyawan melalui sistem terintegrasi terbaru yaitu Cortex. Materi ini disusun khusus oleh Saudari Hadmi Nuriana dalam kerangka edukasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Perlu kami ingatkan kembali bahwa seluruh tampilan, fitur, dan informasi teknis yang ada dalam panduan ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan kembali mengikuti perbaruan sistem serta regulasi perpajakan terbaru yang berlaku. Untuk mempermudah simulasi pengisian, mari kita bedah terlebih dahulu profil kasus tadi yang akan kita gunakan, yaitu Tuan A. Beliau merupakan pegawai tetap di satu perusahaan sepanjang tahun 2025 dengan total penghasilan bruto Rp533.500.000. PPh pasal 21 yang sudah dipotong dan disetorkan oleh perusahaannya adalah sebesar Rp87.375.000. Tuan A berstatus TK-0 yang berarti tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Di dalam laporan asetnya, ia memiliki kas Rp300 juta dari tahun sebelumnya dan sebuah mobil baru senilai Rp200 juta. Di sisi kewajiban, ia tercatat memiliki utang domestik Rp200 juta dan Tuan A murni hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja tanpa adanya zakat ataupun fasilitas perpajakan khusus. Kita mulai langkah pertama, yaitu akses sistem dan tahap login Cortex. Silakan buka browser di perangkat Anda, lalu masukkan tautan resmi di https://cortexdjp.pajak.go.id. Kami sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan browser versi terbaru dan memastikan koneksi internet dalam keadaan stabil agar proses loading halaman berjalan lancar. Pada menu login, masukkan ID pengguna yang Anda kini gunakan NIK atau NPWP 16 digit. Ketikkan kata sandi Anda dengan benar, isi kode keamanan CAPTCHA, pilih pengaturan bahasa ke ID-ID untuk bahasa Indonesia. Kemudian klik tombol login. Setelah sukses masuk ke sistem, langkah berikutnya yang sangat penting bagi seorang karyawan adalah mengambil dokumen pemotongan pajak yang dilaporkan oleh perusahaan. Caranya, pada bilah menu, pilih portal saya, lalu klik dokumen saya. Tekan tombol refresh di bagian atas tabel agar sistem memunculkan berkas paling mutakhir. Cari baris dokumen bernama Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau kode berkas BPA1 tertanggal 31 Desember 2025. Terakhir, silakan gulir tampilan layar Anda ke sebelah kanan dan pada kolom aksi silakan klik tombol unduh. Dokumen digital inilah yang akan menjadi dasar verifikasi angka penghasilan kita. Sekarang kita melangkah ke tahap 2, yaitu pembuatan konsep SPT. Untuk memulai pengisian draft pelaporan baru, silakan arahkan kursor Anda ke deretan menu navigasi atas. Klik pada pilihan menu utama, surat pemberitahuan SPT, kemudian klik sub menu dengan nama yang sama, yaitu surat pemberitahuan SPT. Sistem akan menampilkan tabel daftar draft. Di bagian atas tabel tersebut, silakan klik tombol berwarna kuning dengan teks buat konsep SPT. Langkah ini akan membuka widget pembuatan formulir baru. Melanjutkan pengaturan konsep SPT, sistem akan memunculkan pop-up parameter pengisian. Pada opsi jenis pajak, pilih kategori PPh orang pribadi dan klik lanjut. Selanjutnya, pada bagian penentuan waktu, pilih jenis periode sebagai SPT tahunan. Untuk kolom masa pajak, isikan rentang dari bulan Januari 2025 hingga Desember 2025. Pastikan tahun pajak yang tertera sudah sesuai, lalu klik tombol lanjut untuk membuat draft secara permanen di dalam sistem. Setelah parameter disimpan,
Draft SPT tahunan Anda akan terdaftar secara otomatis pada tabel utama di halaman konsep SPT. Anda bisa melihat status dokumen tersebut masih bertuliskan draft. Untuk mengedit, mengisi, dan melengkapi seluruh rincian angka perpajakan Tuan A, silakan klik icon bergambar pensil yang terletak di kolom aksi paling kanan. Klik icon tersebut dan Anda akan diarahkan masuk ke dalam formulir interaktif Kortek. Memasuki tahap 3, kita mulai mengisi formulir induk SPT, diawali dari bagian header. Pada bagian ini, kolom tahun pajak, periode, dan status SPT sudah terkunci secara otomatis. Kewajiban Bapak Ibu adalah menyesuaikan kolom sumber penghasilan dengan memilih pekerjaan serta kolom metode pembukuan dengan memilih pencatatan. Setelah kedua opsi ini dipilih, ada satu tombol krusial yang wajib diklik, yaitu tombol posting SPT. Tombol ini berfungsi untuk melakukan sinkronisasi otomatis, menarik seluruh data historis seperti saldo harta, data utang, dan riwayat pemotongan pajak dari perusahaan agar langsung masuk ke formulir induk ini. Sekarang kita teliti bagian A dan bagian B pada formulir induk. Di bagian A, seluruh data identitas pribadi Anda, mulai dari NIK, NPWP 16 digit hingga kontak email, akan terisi secara otomatis dari profil akun, karena Tuan A berstatus tidak kawin atau TK-0. Maka bagian hubungan perpajakan suami istri cukup dikosongkan. Beralih ke bagian B, mengenai ikhtisar penghasilan, berikan tanda centang ya pada kolom penghasilan dalam negeri dari pekerjaan. Sementara untuk opsi penghasilan dari usaha sektor luar negeri atau penghasilan yang dikenakan PPh final, kita pilih opsi tidak karena tidak sesuai dengan profil Tuan A. Mari kita perhatikan bagian C yang mengatur kalkulasi pajak terutang. Di sini, nilai penghasilan neto Tuan A sebesar Rp527.500.000 sudah terisi secara otomatis berkat fitur integrasi dokumen. Tugas kita adalah mengklik opsi PTKP dan memilih kode TK-0. Setelah dipilih, sistem secara instan memotong penghasilan neto dengan nilai PTKP Rp54 juta, sehingga menghasilkan angka penghasilan kena pajak sebesar Rp473.500.000 dari angka PKP tersebut. Algoritma Kortek akan menghitung otomatis PPh terutang Tuan A, yaitu didapatkan angka Rp87.375.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian D dan E. Untuk menentukan status akhir perhitungan pajak, pada bagian D atau kredit pajak, pilih opsi ya pada komponen PPh yang dipotong pihak lain, di mana sistem akan menampilkan nominal Rp87.375.000 sesuai data pemotongan perusahaan. Karena Tuan A tidak memiliki angsuran PPh 25 mandiri, kolom lainnya diisi tidak. Masuk ke bagian E, sistem akan membandingkan nilai PPh terutang dengan total kredit pajak tersebut. Karena nominal keduanya sama persis, didapatkan nilai selisih sebesar Rp0, yang berakhir status akhir SPT Tuan A dinyatakan nihil atau seimbang. Kita bisa langsung melanjutkan proses kepengisian lampiran. Kita bergeser ke tahap 4, yaitu verifikasi dan pengisian lampiran secara detail. Di tab harta, kita pastikan terinput dua komponen, kas sebesar Rp300 juta yang bersumber dari tahun 2024 dan satu unit mobil senilai Rp200 juta perolehan tahun 2025. Di tab utang, masukkan nilai kewajiban pinjaman Tuan A sebesar Rp200 juta yang diambil pada tahun 2025.
Pada tab daftar keluarga, kolom akan kosong karena sinkron dengan status TK-0. Luar biasanya, untuk tab penghasilan neto serta bukti pemotongan PPh pasal 21, seluruh datanya sudah terisi secara otomatis atau pre-populated senilai Rp375.000 berdasarkan file BPA 1 yang kita unduh di awal tadi. Anda hanya perlu meninjau ulang dan memastikannya cocok. Langkah akhir pelaporan berada pada tahap 5, yaitu penyampaian SPT. Pertama, Bapak Ibu harus memberikan tanda centang pada kotak pernyataan kebenaran data sebagai bentuk komitmen hukum bahwa data yang dimasukkan sudah benar, lengkap, dan jelas. Jika sudah yakin, klik tombol bayar dan laporkan. Selanjutnya akan muncul jendela otorisasi keamanan untuk penandatanganan dokumen secara digital. Pada kolom metode penyedia, pilihlah opsi kode otorisasi DJP. Ketikkan kata sandi rahasia atau passphrase yang Bapak Ibu miliki. Klik konfirmasi tanda tangan dan terakhir klik tombol simpan untuk mengirim berkas secara permanen ke server DJP. Selesai proses pelaporan SPT tahunan Bapak Ibu, kini telah tuntas secara paripurna. Setelah sukses terkirim, berkas dokumen pelaporan akan otomatis berpindah tempat dari menu konsep ke halaman utama menu SPT dilaporkan. Di halaman ini, sistem menyediakan 3 opsi tombol aksi interaktif yang sangat berguna. Bapak Ibu bisa mengklik ikon mata untuk lihat SPT, guna meneliti kembali rincian data, mengklik ikon panah bawah untuk unduh BPE, atau bukti penerimaan elektronik sebagai dokumen tanda terima yang sah dari negara, serta mengklik ikon printer jika ingin melakukan cetak fisik dokumen induk SPT. Pastikan BPE diunduh dan disimpan dengan baik sebagai bukti kepatuhan pajak Anda. Terima kasih.